Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Tim Asesor Kegiatan PKKS di SDN Kebonpala 11 Pagi, Bapak Dr. Andes Haji Sugeng Sulistyo MPD, Bapak Dr. Andes Ngatino MM, dan yang saya hormati Ibu Ketua Komite SDN Kebonpala 11 Pagi, Ibu Nina Yuliardini, yang saat ini diwakili oleh Mama Talita dan Ayah Muhfatmi. Yang saya hormati Ibu Loris selaku Wakasek SDN Kebonpala 11 Pagi, Ibu Windarti selaku pengurus barang, Ibu Melina sebagai bendahara BOP dan BOS, Bapak, Ibu, serta panitia kegiatan PKKS SDN Kebonpala 11 Pagi yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas ridho dan inayahnya kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan PKKS di SDN Kebonpala 11 Pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan PKKS meliputi 5 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi manajerial, 2 kompetensi kewirausahaan, 3 kompetensi supervisi, 4 kompetensi kepribadian, dan yang kelima adalah kompetensi sosial. Pertama, dalam kegiatan kompetensi manajerial mencakup 1. Menyusun perencanaan sekolah. Dalam hal ini, kami selaku kepala sekolah memprogramkan yang tertuang di dalam KTSP. Di dalam KTSP ini kami perlihatkan tim pengembang, kemudian tim penelaah, dan pengesahan dari Bapak Kasudin Wilayah 2 Jakarta Timur, yaitu Bapak Kutoyo. Selanjutnya nomor 2 adalah mengembangkan organisasi sekolah sesuai kebutuhan. Di sini ada tayangan profil sekolah. Di dalam kegiatan ini mencakup juga program tahunan kepala sekolah dan program unggulan. SDN Kebonpala 11 Pagi memiliki program unggulan yaitu kegiatan SPMI. Kebetulan sekolah kami ditunjuk sebagai titik mutu kegiatan SPMI. Selanjutnya, poin ketiga adalah mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif. Dengan dibuktikan berbagai sertifikat, webinar, BIMTEK, dan piagam pengembangan dari Bapak dan Ibu Guru. Kegiatan kompetensi manajerial yang ketiga adalah memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. Pada kegiatan ini, setiap ada kegiatan sekolah selalu membentuk kepanitiaan. Ada buku catatan pembinaan guru dan karyawan. Yang keempat adalah mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif dengan bukti-bukti sertifikat webinar, BIMTEK, sertifikat piagam pengembangan. Di sini hanya ditampilkan contoh-contoh sertifikatnya saja. Selanjutnya adalah mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah yang optimal dengan dibuktikan yaitu SKP, PKPNS, nilai PKG, SK TPMPS, SK pembagian tugas guru dan tendik, dan bukti pendukung lainnya berupa foto-foto kegiatan.
Selanjutnya adalah mengelola sistem informasi sekolah untuk mendukung peningkatan pembelajaran. Kami pihak sekolah berusaha memenuhi kebutuhan sekolah berupa ketersediaannya daya listrik, wifi, dan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh IT lainnya. Selanjutnya, mengelola hubungan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan dan ide sumber belajar dan dukungan. Dalam hal ini, sekolah melakukan program pendukung yang lainnya yang relevan, termasuk mengajak wali murid, kemudian mengajak rekanan untuk turut serta di dalam memajukan SDN Kebonpala 11 Pagi. Selanjutnya adalah mengelola sarana dan prasarana dalam rangka pemberdayaan secara optimal. Di sini turut berperan serta Ibu Windarti selaku bendahara pengurus barang yang dibuktikan melalui SK petugas pengurus barang, kemudian bukti-bukti dari KIP A sampai dengan KIP F. Insya Allah barang-barang di SDN Kebonpala 11 Pagi terawat dengan baik. Selanjutnya, mengelola peserta didik, penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan kapasitas peserta didik yang dimulai dari kegiatan PPDB, kegiatan ekstrakurikuler, sertifikat, piala, buku Indo, bukti fisik 8355, ijazah digital, dan penelusuran lulusan SD tahun 2021. Selanjutnya, pengelolaan keuangan sekolah yang dibuktikan dengan RKAS, AKB, SPJ, bukti fisik lainnya yang relevan berupa foto-foto pendukung. Untuk selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi semua kegiatan dan tindak lanjut. Di sini tertuang di dalam kegiatan raker sekolah yang terangkum di dalam jadwal kegiatan raker dan kegiatan-kegiatan raker yang lainnya. Selanjutnya, poin 2 yaitu kompetensi kewirausahaan. Nah, hasil pengolahan sampah menjadi pupuk kompos ini merupakan andalan untuk SDN Kebonpala 11 Pagi. Jujur yang kami olah adalah semuanya dari sampah yang insya Allah nanti akan menjadi barang yang berdaya guna dan bisa ditawarkan ke masyarakat sebagai cara-cara pengolahan sampah secara mandiri sesuai yang saat ini sedang digalakkan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Gubernur DKI Jakarta agar kita mampu mengelola sampah rumah tangga secara mandiri. Untuk poin ketiga yaitu kompetensi supervisi. Kami SDN Kebonpala 11 Pagi menyusun pertama program instrumen supervisi. Kemudian yang kedua adalah menyusun jadwal supervisi. Jadwal supervisi ini sebelumnya kami musyawarahkan dengan Bapak dan Ibu Guru untuk bisa menemukan waktu yang tepat dalam pelaksanaan supervisi. Selanjutnya, kami membuat program tindak lanjut. Dalam pelaksanaannya, tidak ada guru yang sempurna. Nah, kami melakukan program tindak lanjut ini untuk menambah kegiatan-kegiatan yang sekiranya perlu ditambahkan kepada Bapak dan Ibu Guru agar mereka menjadi guru yang lebih baik daripada sebelumnya. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi kepribadian. Kepala sekolah dituntut untuk memiliki akhlak mulia, agar mampu mengembangkan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah. Hal ini saya tuangkan dalam program tahunan dan dibuktikan dengan foto-foto kegiatan. Selanjutnya adalah memiliki integritas sebagai pemimpin.
dengan dokumen pendukung yang relevan berupa bukti-bukti fisik kegiatan pesertaannya dalam mengikuti pelatihan, webinar, kemudian program-program yang lainnya yang bisa dibawa ke dalam hal positif untuk SDN Kebun Pala 11 Pagi. Selanjutnya, kepala sekolah memiliki keinginan kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah, yaitu dibuktikan dengan sertifikat dan piagam pendukung yang lainnya yang relevan dengan kegiatan yang ada di Kebun Pala 11 Pagi. Kemudian bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok sebagai kepala sekolah, yaitu di sini ada dokumen kisah sukses pendukung lainnya yang relevan, diantaranya adalah berhasil ditunjuknya sebagai titik mutu SPMI. Kemudian kita juga bersyukur karena masuk dalam kegiatan PTM tahap 1 pada tanggal 30 Agustus. Kemudian selanjutnya kita membuat unggulan, yaitu pembuatan pupuk kompos dari sampah daun. Kemudian untuk mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam tugas sebagai kepala sekolah, sekolah harus memiliki buku kasus. Nah, kasus yang kami hadapi adalah 1 kasus tentang karyawan dan 2 kasus tentang sekolah. Adapun kasus tentang karyawan, tidak ada di dalam dunia ini guru maupun tendik yang sempurna. Jika ada kekurangan, maka tugas kepala sekolah untuk memperbaiki agar apa yang di dalam dirinya kurang bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dan agar bisa mengimbangi teman-teman yang lain untuk bisa bekerja sama, bukan dimutasikan atau dikeluarkan. Tugas kepala sekolah untuk mengayomi seluruh guru, karyawan agar bisa nyaman di dalam bekerja. Selanjutnya, kasus berikutnya adalah kasus tentang sekolah. Kasus sekolah ini sangat berat bagi kami karena lokasi sekolah kami yang dekat dengan Kali Cipinang, yang sering acap kali didatangi oleh banjir. Dengan adanya hal tersebut, laporan yang kami sampaikan baik kepada Satlak, kepada suku dinas, kepada dinas pendidikan, itu semua sudah kami laporkan. Namun solusi bagaimana cara mengatasi atau akibat daripada banjir kami belum mendapatkan. Maka kami juga melaporkan kepada aparat lingkungan setempat, yaitu kepada RT, RW, dan kepada lurah. Dan dalam kegiatan musrenbang kelurahan kami sampaikan dan ditindaklanjuti oleh Pak Lurah sehingga kami mendapatkan bantuan sumur resapan dari Dinas Tata Air. Sumur resapan yang tahun kemarin kita hanya mendapatkan 4 titik, alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan 16 titik dengan 5 sumur bor. Dengan adanya sumur resapan, alhamdulillah ketika kita hujan lebat, maka halaman sudah tidak tergenang kembali. Kemudian akibat dari adanya penggalian sumur resapan, kita mendapatkan atau ada kasus baru lagi, yaitu tanah yang berada di sana sini dari tanah galian. Apabila tidak segera ditutup, maka bila terjadi hujan, SDN Kebun Pala 11 akan menjadi lautan lumpur. Maka kami bersama guru-guru bermusyawarah untuk mengatasi hal tersebut dan akhirnya kita tutup dengan cara dipelur secara sederhana. Itu yang kami lakukan dalam kegiatan kompetensi. Kompetensi yang terakhir adalah kompetensi sosial. Dalam kompetensi sosial ini, sekolah dituntut mampu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah. Pertama, kami bekerja sama dengan pihak damkar. Ketika kita mendapatkan musibah banjir, kita undang mereka. Ketika kita akan melaksanakan PTM, kita undang mereka dan alhamdulillah mereka sigap dan tanggap segera membantu sekolah untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan. Kemudian, kerjasama yang kedua kita adalah dengan PPSU. Setiap sekolah kita pohon-pohonnya sudah tinggi dan rimbun,
maka kita akan menghubungi PPSU yang ada di Kelurahan Kebonpala. Karena kita tidak boleh menebang pohon sendiri, maka kita menggunakan jasa PPSU. Kemudian yang ketiga, ini adalah kerjasama dengan Dinas Tata Air di dalam pembuatan sumur resapan. Nah, sumur resapan ini sangat berguna sebagaimana tadi sudah saya uraikan pada kompetensi yang keempat. Kemudian kerjasama berikutnya adalah dengan pihak komite, yaitu ketika kita ditunjuk sebagai SPMI. Nah, kita sampaikan kepada para komite, kepada ketua komite, dan kepada para korlas bahwa kita membutuhkan uluran tangan dari mereka di dalam pelaksanaan pembuatan pojok baca. Dan mereka adalah pekerja-pekerja yang tulus ikhlas membantu pihak sekolah dalam mewujudkan pembuatan pojok baca di masing-masing kelas. Selanjutnya, bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah ini kita buktikan dengan adanya MOU dan dokumen-dokumen pendukung yang relevan. Kemudian, sekolah juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Bahwa perlu kita sampaikan, kita sering diundang baik oleh RT maupun RW dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan, baik pembersihan got maupun pemberian sampah lingkungan. Kami selalu turut serta. Kemudian ketika negara kita sedang ada musibah banjir ataupun longsor, kita dengan peduli sigap mengumpulkan uang sekedarnya untuk bisa disumbangkan baik kepada korban musibah banjir maupun tanah longsor. Kemudian kita memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain atau kelompok. Kita juga di bawah naungan PGRI menjalin kerjasama dan juga dengan orang tua murid dalam kegiatan santunan yatim piatu, semuanya kerjasama yang baik di bawah naungan PGRI maupun komite sekolah. Demikian yang saya sampaikan dari kompetensi sosial. Terima kasih.